Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Sabri Hasan selaku Corporate Secretary dari PT Matina Berto Tbk atau MBTO. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Poni atau MC, telah hadir di ruangan virtual ini saya selaku Corporate Secretary. Lalu ada narasumber lain, yaitu Bapak Brian David Emil sebagai Direktur Utama Perseroan. Kemudian ada Bapak Kirala Tilaar sebagai Direktur, lalu ada Bapak Jos Irwin Hartanto sebagai Direktur. Yang nantinya akan secara bergantian akan menyampaikan pemaparan materi public expose pada kesempatan ini. Baik, para tetamu undangan, baik dari rekan-rekan media, awak media ataupun dari analis pasar modal. Eh, saya akan menjelaskan sedikit dari sisi korporat. Selanjutnya materi-materi berikutnya akan dibacakan secara bergantian oleh Bapak Brian, kemudian Bapak Kilala Tilaar, dan ataupun oleh Bapak Jos. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa alhamdulillah hari ini tanggal 22 Juni telah dilakukan RUPST, di mana agendanya adalah hanya regulari, tidak belum kita lakukan yang apa namanya ya, ini hanya semata-mata yang wajib dilakukan dengan agenda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan laporan perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2022, kemudian persetujuan atas penggunaan laba rugi bersih perseroan, 3 adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial, 4 adalah penunjukan angkutan publik atau kantor angkutan publik, 5 penetapan gaji. Kesemua mata acara tersebut telah disepakati secara mufakat dan diterima sebesar 100% hak suara yang terdaftar saat registrasi ketika memasuki ruangan rapat ini. Baik, saudara semua, saya langsung saja. Kembali kami mengingatkan dan flashback apa dan bagaimana MBTO atau PT Matina Berto Tbk ini. Bahwa sebagai pionir yang bergerak di bidang industri kosmetik, maka beberapa eh, apa namanya kelebihan, keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan itu adalah memiliki portofolio merek dan produk yang kuat pada segmen pasar premium sampai menengah ke bawah. Kemudian pemain terkemuka dalam industri kecantikan Indonesia dengan produk yang luas dan terdiversifikasi. Kemudian keberkaitan dan sinergi dengan Marta Tilaar Group, di mana MBTO ini merupakan salah satu anggota dari grup-grup yang tergabung di dalam Marta Tilaar Group. Saya skip selanjutnya. Kemudian secara profil, bidang usaha kita telah berdiri, perusahaan kita itu telah berdiri dari tahun 1977. Kemudian penawaran perdana dilakukan pada tahun 2011. Ada fasilitas produksi berlokasi di Pulau Gadung yang bergerak di bidang produk, kemudian ada produksi kemasan, kemudian pabrik jamu dan Simplisia. Semuanya itu satu lokasi di Pulau Gadung. Kemudian kita juga punya pabrik di Narogong yang bergerak di bidang maklon. Nah, untuk struktur MBTO sendiri memiliki dua anak
memiliki dua anak yang langsung pengendalinya itu adalah MBTO sendiri, yaitu PT TPS Mata Tela Group, kita singkat, yaitu adalah PT Tara Parama Semesta. Kemudian PT Sedevindo. Nah, terhadap bagan-bagan ini kelihatan bahwa TPS itu bergerak di bidang pengelolaan mata telar shop. Sementara SEDEF adalah kontrak manufacturing. Untuk kegiatan usaha, bahwa MBTO memproduksi produk-produk kosmetika dan obat tradisional, kemudian pemasaran dan perdagangan produk-produk kosmetika, perawatan kecantikan, dan obat tradisional. Adapun PT TPS adalah anak perusahaan yang berdomisili di Pulau Gadung juga, yang dibentuk untuk mengembangkan dan mengelola Marta Tela Shop yang merupakan milik perseroan. Nah, untuk produk-produk perseroan adalah kategori produk yaitu color kosmetik, skincare, body care, kemudian kolon dan herbal dan obat tradisional. Untuk produk-produknya krim, sampo, liquid, powder, dan lipstick. Nah, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Bapak Jos untuk materi merek-merek ini yang mungkin bisa lebih digali lagi. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Direksi yang untuk menggali lagi untuk merek-merek ini bagaimana dan sasarannya itu seperti apa. Demikian Mbak Foni atau MC. Ya, terima kasih Bapak Sabri Hasan. Kami persilahkan kepada para direksi dari PT Martina Berto Tbk untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Oke, terima kasih Pak Sabri. Teman-teman media mungkin sedikit menambahkan, saya rasa teman-teman media juga sudah tidak asing dengan merek-merek perseroan yang ada di layar ya, seperti Sari Ayu, Biokos, Rudi Hadiswarno, dan banyak lagi ya. Nah itu kita tetap mempertahankan brand-brand ini agar tetap eksis ya, karena seperti tadi disampaikan bahwa terbukti setelah 52 tahun juga kami masih bisa eksis di market di bidang kecantikan, bahkan kami terus produktif dengan mengeluarkan produk-produk baru kami baik di lini skincare, hair care, body care, make up base maupun dekoratif, tentu saja dengan menyesuaikan dengan tren yang ada. Nah, tentunya ini menjadi satu ekuitas yang sangat baik yang dimiliki oleh perseroan karena merek-merek ini adalah equity-nya sangat tinggi ya, tentu saja. Tanpa melupakan daripada nilai-nilai yang sudah dimiliki, misalkan Sari Ayu senantiasa membawa naturalnya, ya, kemudian juga scientific base. Semua produk kita juga hasilnya juga melalui riset yang memang sudah dinyatakan efikasinya, ya. Kemudian juga dermatologi tested, no animal testing dan so on ya. Tentu keamanan produk kami juga dikedepankan sehingga konsumen merasa aman, tidak khawatir dalam menggunakan produk-produk daripada Martina Berto. Nah ini contohnya beberapa produk-produk yang kami launching. Itu bila rekan media bisa melihat, itu Sari Ayu, ada serum ya, 4 serum, ada Hydra Glow, ada Bright Skin, SD Fan, kemudian ada Blemish dan Sari Ayu tuh sebelah kanan atas kita juga ada sunscreen ya dengan SPF 50. Kemudian tadi saya katakan ada juga dekoratifnya juga, kita sudah melihat bahwa pemerintah akan melonggarkan ya
Dan kemarin kan sudah dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa kita sudah beralih ke endemi, makanya kita juga mengeluarkan lini kosmetik kita dekoratif, yaitu dengan memol lagi color trend Likupang. Ya, kita punya produk lip cream dan lip serum. Ini duo ya, atas bawah. Ini yang baru kita launching di akhir bulan lalu. Kemudian ada juga di hair care-nya juga dengan merek Rudiadi Suwarno. Itu kita punya shampoo serum. Kemudian tadi di slide sebelumnya juga ada dari Biokos itu Pro Radiance Biotik. Itu masih jarang ya. Jadi kita bukan cuman follower aja, tapi juga mengeluarkan satu produk probiotik yang saya rasa belum banyak ya di market probiotik. Saya rasa itu ya, jadi inovasi-inovasi terus kita kedepankan, termasuk juga kita merejuvenasi ya kemasan-kemasan kita, tampilan sehingga lebih muda, lebih fresh, lebih menarik, lebih kekinian. Karena biar bagaimanapun juga kita harus selalu melihat target market atau potensi konsumen-konsumen yang semakin muda dan tren kosmetik yang semakin cepat berubah. Nah, ini juga ya Sari Ayu, kalau teman-teman media lihat, kita nanti berubah kemasan samponya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu ada body mist Tanjung ya. Nah, itu. Jadi salah satu perbedaan kita juga yang mungkin dengan produk lain adalah kita juga mengedepankan kandungan-kandungan lokal ya, bahan-bahan alami Indonesia yang menjadi kekayaan bangsa kita sendiri. Itu diantaranya juga bunga Tanjung ya, kemudian di makna kita juga kita pakai pegagan ya yang mudah didapat di Indonesia. Jadi kita selalu senantiasa mengedepankan kekayaan alam Indonesia. Saya rasa itu. Saya kembalikan ke. Ya, terima kasih Pak Jos Irwin, Bapak Brian David Emil atau Bapak Kilala Tilaan. Apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kurang lebih di slide ini adalah bagaimana performance kita di 2022. Kalau dilihat dari per area penjualan, maka penjualan kita bagus semua 2022 versus 2021 ya. Pertumbuhannya double digit semua, dan kan sudah tahu ya kalau pertumbuhan kita 2022 versus 2021 sampai kalau Martina Berto TBK konsolidasi sampai dengan 70% ya. Itu termasuk di dalamnya bagaimana kinerjanya PT Sedevindo dan PT TPS selain PT Martina Berto TBK-nya sendiri yang tanpa konsolidasi. Baik, next slide aja. Next slide. Oke. Ini kurang lebih adalah bagaimana rasio-rasio keuangan kita di kuartal pertama 2023 ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal pertama 2022, memang kita bisa lihat ada beberapa kinerja kita yang membaik ya. Beberapa nih kita lihat, memang kalau di gross margin ada penurunan sedikit aja ya, dari 41 ke 34. Nah, kalau kita lihat dari segi penjualan, kita bisa lihat itu penjualan kuartal pertama kita itu adalah 112 miliar. Periode yang sama tahun lalu adalah 74. Jadi kita bisa hitung ya berapa persentasenya. Itu double digit, bagus. Bagaimana dengan gross profit kita? Itu dari 30 sampai 38 ya. Lalu sebentar, ini agak tutup. Baik. Bagaimana operating profit kita? Operating profit kita di periode yang sama 2022 itu masih minus 1,4 ya, 3 bulan performance. Sedangkan di tahun ini kita sudah profit di 3,3. Memang kalau di laba bersih net profit
kita masih minus, tapi minusnya itu jauh berkurang ya. Dari minus 4 miliar kita menjadi minus 400 juta ya. Jadi itu nyaris itu menjadi profit ya. Oke. Lantas kalau kita lihat earning before interest dan depreciation ya. Itu sampai dengan 7,7 miliar di kuartal pertama 2023. Di 2022 kita masih 3,4 miliar. Ya, jadi ada perbaikan yang sangat signifikan ya. Dari 2022 ke 2023 ya. Perbaikan signifikan juga sudah terjadi antara 2021 ke 2022 ya. Oke, baik. Di kuartal pertama 2023 kita bisa lihat performance. Oke, baik. Bagaimana dengan margin daripada operasi kita ya? Sudah untung sudah sampai 3%. Padahal tahun lalu periode yang sama itu masih minus ya. Minus. Lalu bagaimana dengan gross margin kita? Ya, memang gross margin ada penurunan sedikit ya. Ada penurunan sedikit, tapi kita optimis di 2023 full year itu sangat membaik ketimbang 2022. Next slide. Next slide. Nah, oke. Ini bagaimana proyeksi kita ya, proyeksi kita. Jadi kalau performance 2022 itu kita di 360 miliar kan. Di akhir tahun ini kita mau mencapai hampir 500 miliar. Jadi itu kurang lebih pendapatan kita akan bertumbuh di 39%, ya 39%, nyaris ke 40%. Lalu bagaimana kita manage daripada COGS kita? COGS kita itu kita mau turunkan sampai 61% dari 63%, ya. Lalu expense kita misalnya di sales marketing expense, di general expense itu harus kita turunkan dan kita optimis bahwa kita bisa menurunkan itu ya. Sehingga nanti laba operating profit kita juga akan membaik ya. Bayangkan di tahun 2022 kita masih minus di laba usaha operasi di minus 26, tahun ini kita mau pokoknya laba usaha kita bisa mencapai plus di 23 miliar ya. Of course jelas bahwa earning before interest depreciation kita akan membaik. Bayangkan dari minus 7,9 menjadi plus 36,9, hampir 37 miliar. Sehingga nanti profit after tax, laba setelah pajak kita juga akan mengalami profit yaitu 5,5. Bayangkan di 2022 kita minusnya sampai 42 miliar ya. Otomatis maka rasio di bawah juga akan membaik dari return on asset, return on equity, dan return on capital employed. Ya, next slide. Nah, ini kurang lebih jalur distribusi kita yang akan kita terus galakan untuk di 2023. Ada tambahan jalur distribusi. Jadi sejak tahun 2021 kita merubah distribution strategi kita dari yang sole distributor menjadi multi distributor. Sekarang kita sudah ditopang oleh 3 perusahaan distributor yang cukup baik, Tiga Rasa Satria TBK, kemudian ada Pentavalent TBK, dan juga yang terakhir untuk menggarap channel general trade itu ada PPG atau Parit Padang Global. Jadi alasannya kita melakukan multi distribusi adalah supaya masing-masing channel ini dapat bisa berkembang dengan baik. Jadi kita pilih masing-masing distributor itu sesuai dengan yang kami pikir mumpuni di channel-channel yang kami pilih. Misalnya Tiga Rasa Satria itu bagus misalnya di modern trade dan local modern, kemudian Pentavalent itu untuk pharma, dan kemudian Parit Padang itu untuk general trade. Jadi dengan melakukan pemerataan distribusi ini, kami yakin dan optimis produk-produk kami secara availability akan lebih banyak gampang diakses oleh konsumen kami. Dan ini terbukti dengan juga
growth daripada penjualan kami 2021 ke 2022 menjadi kurang lebih 77% ya Pak Brian ya, salesnya ya, naik ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih nanti pasti kolega direksi saya yang lain akan menambahkan untuk strategi 2023 ini adalah kurang lebih ya, bahwa tentu kita harus sangat adaptif terhadap perilaku konsumen kita. Lalu kita juga akan banyak melakukan dan sudah going proses ya, rejuvenate. Lalu juga investasi di digital media, penjualan online ya. Lalu udah disampaikan tadi sama Pak Kilaratila adalah distribusi yang jauh lebih merata. Kita pun akan selalu rutin melakukan istilahnya distribution business review ya dengan distributor kita. Kalau distributor kita performance kurang bagus ya kita review ya kan. Kalau terus-menerus nggak bagus ya bisa kita penalti, bisa kita ganti gitu ya. Bisa kita ganti, kita cari distributor yang lain yang lebih bagus dari dia ya. Lalu dari segi forecast yang lebih akurat dari segi supply chain, lalu inovasi produk sih itu udah pasti ya otomatis nanti laba akan membaik ya, akan untung dengan sendirinya. Dan juga pasti di bisnis kita di PT TPS yang mengelola Martatila Shop, lalu juga di bisnis kita yang ada di PT Sedevindo ini juga kita tingkatkan terus ya. Jadi kalau sudah lihat juga bagaimana Sedevindo di tahun 2023 juga cukup gencar ya dengan media relationsnya, planningnya, lalu indie brand dan sebagainya, sangat excited bisnis kita di PT Sedevindo dengan banyak prinsipal, banyak klien, baik itu international, local artis, banyak sekali. Itu juga makin excited di 2023 sehingga menopang dari bisnis PT Martina Berto Tbk secara keseluruhan, secara konsolidasi. Ya. Baik, saya pikir itu singkat dari kita.